Bincang bareng angkatan 23. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap relate sama kehidupan mahasiswa nih. Semoga kalian yang lagi mendengarkan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih. Saya di sini sebagai host, nama saya Cici Dwi Nur Atika, biasanya dipanggil Tika. Tentunya saya nggak sendirian di sini, ada narasumber saya yang luar biasa. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya Kak Mahmudah perkenalan diri terlebih dahulu nih. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Mahmudah. Saya di sini sebagai narasumber dari Kak Tika. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya Kak Mahmudah? Alhamdulillah kabar saya baik ya, sehat walafiat meskipun diserang berbagai macam tugas yang melanda. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yaitu K-pop sekedar hiburan atau sudah menjadi gaya hidup di kalangan anak muda. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, kapan nih Kak Mahmudah pertama kali mengenal K-pop? Untuk pertama kalinya saya mengenal K-pop itu di tahun berapa? Tahun 2017. Saat itu waktu pertama kali saya mengenal itu kayak kan waktu itu di pondok ya Kak saya, waktu tahun 2017 itu. Itu saya itu lihat di lemari. Di lemari itu ada tulisan kayak BTS gitu, Bantang saya, dan terus habis itu kayak ada member-membernya kayak V, Jungkook, terus Mi, terus kayak Jimin, Suga. Saya kepo, siapa sih ini kok populer sekali gitu. Terus saya tanya-tanya kayak, oh ini BTS, idol dari Korea gitu. Yang debutnya tahun 2002, yang debut viralnya itu tahun 2013. Terus saya kayak cari tahu terus ya. Terus waktu tahun 2020 itu saya kayak merasa kayak lagi down-downnya kan ya Kak, lagi waktu COVID itu, waktu corona, saya itu coba cari kayak hiburan-hiburan itu, terus saya kayak coba cari tahu tentang BTS sendiri di YouTube, di TikTok, habis itu di kayak platform-platform digital gitu. Kayak awalnya kayak merasa kayak wow seru juga ya jadi K-pop gitu, kayak terjun dari dunia K-pop itu kayak seru banget. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menjadi K-popers di tahun 2020. Kalau nggak salah waktu itu di lagu Diamond, waktu corona itu waktunya kan bener-bener viral banget ya, sampai masuk ke Billboard. Oke, apa sih yang membuat kamu sangat tertarik dengan K-pop? Apa sih yang membuat kamu sangat tertarik dengan K-pop? Ya itu tadi Kak, awal-awal kan cuma kayak penasaran, kayak kepo siapa sih membernya kok sampai viral banget, kayak hits banget di kalangan kayak teman-teman gitu. Terus akhirnya waktu itu saya tertarik K-pop itu ya itu karena waktu itu kayak merasa down juga kan, down parah waktu corona itu ya, waktu COVID itu saya benar-benar stres waktu COVID itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi K-popers karena saya kayak merasa menemukan sesuatu yang hal baru gitu di K-popers, apalagi di BTS. BTS kan memegang teguh slogan Love Yourself. Jadi saya kayak merasa kayak menemukan diri saya yang bisa diterima gitu Kak. Kayak mereka kan tidak mengejudge kita kayak harus sempurna gitu. Mereka itu mengenalkan pada fansnya, bukan fans ya, kayak apa ya, kayak mereka tuh nganggapnya itu bukan fans Kak, kayak fandomnya sudah dianggap seperti deket banget gitu ya, iya kayak mereka itu kayak mengajarkan kita tentang love yourself. Jadi dari saya menonton banyak dari itu kan di BTS kan ada kayak apa sih Kak yang itu loh, mungkin kayak variety show-nya seperti itu loh yang BTS in the Soup mungkin. Iya, BTS in the Soup itu kan dari situ kayak belajar tentang bagaimana sih cara mencintai diri sendiri tuh kayak gitu. Makanya saya tertarik untuk menjadi K-popers. Oke, siapa sih idol favorit kamu di dalam grup K-pop yang kamu sukai? Oh, tentu Yoongi, Min Yoongi atau Suga alias itu. Saya sangat
bukan mencintai, kayak sangat-sangat menjadi penggemar beratnya Min Yugi ya. Soalnya itu di Min Yugi juga mengajarkan kan, dia kan dulunya kan punya trauma berat gitu ya tentang orang tuanya. Dia tidak disupport orang tuanya untuk menjadi idol. Dia waktu itu pernah kecelakaan juga, cedera bahunya. Terus kayak semangat dia untuk tetap berjuang di karirnya itu sangat-sangat perlu diapresiasi. Bahkan ada lagunya dia itu yang menceritakan tentang traumanya dia itu sungguh menurut saya tuh patut banget untuk dijadikan idol itu. Karena dia itu mengajarkan kayak cintai diri sendiri, jangan jangan sampai orang lain itu mengganggu apa yang ingin kamu raih. Itu meskipun orang tuamu sendiri, bukan dalam konteks durhaka ya Kak. Soalnya kita kan berbeda pendapat dengan orang tua, itu kan hal wajar. Tapi di sini tuh Yunggi tuh mengajarkan kayak kita bisa loh sukses gitu, membuktikan ke orang tua kalau sukses itu juga bisa diraih dengan jalan kita sendiri gitu. Nah, ini seru nih. Pernahkah kamu bergadang demi menonton konser yang diadakan secara online atau menonton dari comeback dari idol kamu nih? Wah, tentu saja sering demi Kak. Apalagi sekarang kan BTS kan lagi comeback-comebacknya ya kan, di jam comeback kayak jam konsernya di luar sama di Indonesia kan berbeda. Kadang di sana itu pagi hari ya. Kalau di sini kan malam hari itu sering bergadang banget sering. Apalagi kayak nonton waktu BTS in the Soup itu masih ada itu dulu bergadangnya parah banget sampai mata itu hitam banget. Demi melihat idolnya ya. Ya, apalagi sekarang ada konsernya ya. Kayak memang saya kan belum bisa untuk nonton secara langsung ya, tapi kan sekarang kan banyak kayak platform-platform yang menyediakan untuk menonton secara online kayak Netflix gitu kan menyediakan gitu. Seringan malahan kalau bergadang masalah K-pop ini. Oke. Nah, apakah K-pop membuat kamu tertarik nih untuk mempelajari budaya Korea? Pernahkah kamu mencoba untuk mempelajari mungkin bahasanya atau tulisan dari Korea tersebut? Pernah, saya sempat belajar bahasa Hangul. Ya, bahasa Korea itu. Saya juga pernah mempelajari tentang budaya yang ada di Busan. Karena menurut saya sangat-sangat ikonik ya kalau di Busan itu. Terus bahasanya juga ikonik. Setiap daerah kan berbeda-beda. Sama halnya seperti di Indonesia sih Kak, hampir sama. Kayak setiap daerah kan di sana memiliki daerahnya masing-masing. Misalnya kayak bahasa Seoul, terus bahasa Busan, terus itu sangat-sangat berbeda gitu. Kalau di Seoul ini bahasanya itu hampir mirip seperti bahasa Jakarta gitu loh, Jaksel gitu loh Kak. Kalau Busan itu hampir mirip kayak bahasa-bahasa daerah gitu. Beda halnya, itu yang membuat saya tertarik. Soalnya kan nggak jauh beda, ternyata itu nggak jauh beda juga dari bahasa kita sendiri di Indonesia. Dan kayak di sana kan ada kayak pakaian daerah khas gitu ya, itu Hanbok gitu. Saya sangat tertarik kayak lucu-lucu gitu ya Kak bajunya gitu. Pengen sih ke sana terus nyoba-nyoba bajunya. Iya, mungkin suatu hari ya. Amin. Oke. Apa dampak positif yang kamu rasakan dari menjadi seorang K-popers nih? Dampak positifnya sih saya lebih menerima diri saya sendiri ya Kak. Soalnya kan BTS sendiri kan berpegang teguh pada prinsip slogannya yaitu love yourself. Semenjak saya kenal BTS itu saya itu kayak tidak pernah memperdulikan omongan orang. Ya maksudnya dalam konteks bukan kayak kita terlalu bodo amat dengan orang, tapi kita itu kayak kita mau memiliki pencapaian sendiri. Terus kita harus berjuang untuk diri kita sendiri. Soalnya kan misalnya kayak kita kan ini kayak mau ini ya Kak, bisa kayak aku mau gini, terus mau kayak misalnya saya kan lagi publikasi artikel ya, terus kayak teman-teman kok nggak ada yang publikasi, terus saya bingung kayak saya publikasi apa enggak, terus saya ingat kembali dengan slogannya BTS yang love yourself itu mengajarkan kayak kita itu harus mencintai diri kita sendiri, kayak tidak
Jadi waktu itu saya mempunyai semangat untuk tetap melanjutkan ya, tidak memperdulikan omongan orang lain ya. Soalnya kan suatu saat nanti kalau artikel itu publish kan yang untungnya saya sendiri bukan orang lain. Terus saya juga kayak biasanya juga kayak merasa insecure ya sama teman-teman yang mempunyai pencapaian lebih dari saya tuh kayak kok mereka bisa sedangkan saya kok tidak bisa. Terus kembali lagi saya menonton kayak tayangan-tayangannya BTS di YouTube itu kayak ternyata itu nggak apa-apa loh, kita bukan tertinggal, tapi kita itu belum sampai. Proses setiap orang kan berbeda-beda, kayak kita kan nggak tahu ya proses kita apa cepat apa lambat gitu. Tapi menurut saya itu tidak ada proses yang lambat, semua proses itu namanya belajar ya Kak, tidak semuanya langsung bisa. Kayak jatuh bangun seseorang itu tidak terprediksi, siapa juga sih yang mau insecure, siapa juga sih yang mau kayak jatuh dari apa yang diinginkan gitu. Berarti slogannya ya sesuai slogannya love yourself, Ya. cintai diri sendiri. Oke. Apakah kamu pernah membeli album atau merchandise yang termasuk yang kamu inginkan? Ada nggak sih kepinginan gitu kayak beli? Kalau pengen sih jujur pengen ya Kak, tapi kembali lagi kan harganya sangat-sangat meroket ya. Sedangkan saya sendiri kan juga masih banyak kebutuhan ya. Saya kemarin pernah waktu yang anniversary-nya ke 10 tahun, itu saya pernah sempat mencoba untuk membeli yang Take Two, yang judulnya Take Two itu, yang itu pernah membelinya itu kayak PC photo card, itu pernah dapat satu, harganya itu ya cukup lumayan mahal, tapi saya jual lagi soalnya butuh uang waktu itu. Berarti kalau untuk masalah membeli album kayaknya saya memikir-mikir ya, soalnya kalau misalnya saya banyak uang saya membeli sekarang loh. Apalagi sekarang kan ada itu comeback baru. Oke, dengar-dengar boy group BTS akan mengadakan konser di Indonesia nih, tepatnya di Jakarta. Nah, kalau seandainya kamu belum bisa dapat tiket konser nih, apa yang akan kamu lakukan? Iya. Habis ini kan BTS konser di Jakarta ya Desember ini. Sedih sih lihat. Waktu saya iseng-iseng coba lihat harga tiketnya di tiket.com itu Mahal ya? tidak bisa, mahal lagi Kak, apalagi calo nanti. Ya perasaan sedih ada ya, soalnya kan sudah lama ngestan kok belum bisa. Apalagi kita kan penantian selama 2 tahun ya Kak. Soalnya kan kemarin mereka kan habis hiatus karena wajib militer itu. Kayak ada perasaan sedih, pasti ada ya, soalnya kan belum bisa nonton secara langsung. Saya sih kayak mencoba-coba cari, biasanya kan di platform digital kan ada gitu. Ada kayak yang meskipun ilegal ya, tapi ya gimana yang lagi, saya kan penasaran gitu. Yang penting bisa nonton. Iya, yang penting bisa nonton dulu. Jangan ditiru ya. Itu nggak boleh, tapi ya bagaimana lagi. Kan soalnya kesempatan itu tidak datang 2 kali ya Kak. Soalnya kan kapan lagi mereka ke Indonesia gitu. Apalagi kayak saya sempat sih kepikiran sama teman saya untuk tetap berangkat ke GBK, tapi nontonnya di luar. Soalnya biasanya di luar arena kan banyak ya para army lainnya, tapi mikir-mikir juga kan biaya ke sana kan perlu biaya yang lumayan juga. Seandainya kalau diberikan kesempatan nih untuk misal ketemu atau fansign, ada kan biasanya fansign yang tatap-tatapan bertemu secara langsung. Nah, apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada idolmu tadi, Suga ya kalau nggak salah namanya? Itu apa yang ingin disampaikan? Pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih karena telah lahir di dunia ini. Telah menjadi kayak supporter, meskipun nggak langsung kita, misalkan kita nggak saling kenal ya, tapi kan dari dari kayak seni-seni lagu-lagu yang dibuatnya kan membangkitkan semangat kita ulang itu mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Terus juga mau mengatakan you very me.
Yongi Marry Me. Nah, lagu K-pop apa sih yang wajib didengarkan? Misalkan kakak suka BTS ya, nah lagu BTS apa yang mungkin rekomendasi nih buat didengarkan karena enak banget gitu? Kira-kira lagu apa ya? Lagu BTS yang recommended, lagu BTS menurut saya enak semua ya kak. Salah satunya, mungkin salah satunya yang relate dengan kehidupan kakak. Kalau mungkin buat orang awam yang ingin mendengarkan lagu BTS itu pertama kali, apa ya? Pokok jangan payung. Yang recommended ini Spring Day. Spring Day. Oke. Lagu Spring Day itu lagunya tentang apa? Lagunya itu kayak menceritakan perjalanan gitu kak, perjalanan mereka itu. Apa ya, Spring Day. Spring Day itu kayak lagunya yang bener-bener kena banget untuk di hati. Kayak semua fandom itu suka lagu Spring Day sendiri. Soalnya kan lagunya itu kayak bener-bener kayak vibes-nya itu kayak nyatu banget itu kak. Kayak tidak bahkan mungkin orang awam kalau mendengar pertama kali mungkin mereka nggak sadar kalau itu lagunya BTS sendiri. Mungkin kalau selain BTS, apakah ada grup K-pop idol lain yang kakak sukai? Tentunya ada sih. Tentunya apalagi di satu agensi yang sama seperti TXT, Tomorrow by Together, and Cortis tentunya, and Hypen sangat-sangat. Pokoknya saya nge-stan si Kuning sih kak. Hampir semua. Soalnya si Kuning memang benar-benar boleh sebut merek gak ini? Boleh. Hype labels. Tapi saya lebih ke satu agensi sih, yang satu agensi sama BTS itu. Berarti di satu agensi tersebut itu nggak hanya ada BTS, berarti ada grup idol K-pop yang lainnya ya? Apa yang di agensi? Iya. Iya ada BTS, terus ada TXT sama Cortis itu. Sebenarnya ada 4, yang pertama itu solois, bukan kayak grup gitu. Waduh. Tapi dia kakak tertua, saya sangat-sangat mencintai juga. Lebih kakak tertua. Berarti lebih suka ke grup idol yang idol, bukan yang girl group ya? Maksudnya lebih suka ke boy groupnya daripada yang girl group dari Korea itu? Iya, saya lebih suka ke boy groupnya ya kak. Boy group kan ganteng-ganteng ya. Iya. Menurut kamu nih, apakah popularitas K-pop akan bertahan dalam jangka yang panjang? Kalau menurut saya sih kayak hasil kayak meneliti kayak lihat-lihat gitu kak ya. Menurut saya masih. Soalnya kan K-pop kan terus berkembang terus ya. Apalagi sekarang kan sudah sampai generasi ke-5. Dulu saya mengikuti K-pop itu masih generasi ke-3. Berarti kan dunia K-pop kan terlalu berkembang terus. Ada idol-idol baru yang baru debut juga kayak Cortis gitu. Menurut saya sampai lama sih nanti itu bakal tetap ada gitu, dan semakin banyak pula yang suka dengan K-pop. Ya meskipun banyak yang suka K-pop, ya banyak juga yang hatersnya. Tapi menurut saya yang menjadikan K-pop semakin terkenal itu juga hatersnya juga loh kak. Soalnya banyak teman saya yang dulunya haters K-pop terus sekarang menjadi K-popers juga. Suka K-pop ya. Iya. Soalnya mungkin kan mereka kan otomatis mereka kan kayak kalau mau ngejudge, kayak mau membuat kayak pernyataan yang tidak kan otomatis mereka kan melihat dulu di konten-konten mereka, melihat dulu dari kayak video potong-potongan yang ada beredar di IG ataupun di TikTok itu kan mereka otomatis kan mereka lama-lama kayak luluh, oh iya ya ternyata gini gitu. Makanya semakin lama semakin berkembang juga sih, kayak style-stylenya juga semakin maju ya berarti. Iya. Dari mungkin debutan idol-idol yang baru debut juga, itu konsep-konsepnya mereka makan semakin berkembang. Ya. Berarti terakhir nih, K-pop sangat memotivasi di kehidupannya kakak sendiri berarti ya? Ya, K-pop menurut saya K-pop itu sangat-sangat memotivasi untuk kehidupan saya sendiri ya. Kayak mengajarkan saya untuk mencintai diri saya sendiri, love yourself, terus mengajarkan kita untuk tidak insecure dengan apa pencapaian orang lain, terus mengajarkan kita tentang kayak arti
tanggung jawab, apalagi juga kan sukanya kan menepati janji juga mengajarkan kita untuk selalu menepati janji juga. Kayak banyak sih motivasi yang saya dapatkan dari menjadi K-popers itu sendiri. Soalnya kan nggak semua hal itu bisa kita dapatkan gitu loh dari seseorang. Apalagi kan kayak kita kan kayak mau curhat lagi ke orang, takut kayak melebar kemana-mana. Biasanya saya kalau lagi frustasi banget itu saya curhat ke IG-nya member. Meskipun kan nggak dilihat ya, tapi sebenarnya saya tuh lega. Soalnya kayak ya meskipun nggak ada responan balik ya, tapi menurut saya tuh kayak lumayan lega sih. Soalnya kan bisa mencurahkan hati. Terus habis itu biasanya saya kalau bener-bener down banget itu saya buka Weverse. Weverse itu aplikasi platform yang disediakan oleh Korea kan sih, itu buat para idol dulu kan cuma ada BTS, terus ada kayak belum seramai sekarang ya Weverse. Kalau sekarang kan sudah rame ya, banyak idol yang masuk ke situ. Kalau di Weverse sendiri di platformnya BTS itu, di akunnya BTS itu ada kayak kita itu bisa menuliskan surat-surat untuk para idol, misal kayak keluh kesah kita, terus habis itu kayak apa pencapaian kita, terus kayak apa itu biasanya itu bisa di Weverse. Dan biasanya tuh kadang ada yang beruntung dinotis oleh para idol gitu. Oh, berarti kalau kita beruntung bisa saja nih pesan kita yang di Weverse itu mendapat reply dari idol kita. Iya, bisa lah. Jadi kayak kalau nggak dari idol biasanya kita sesama ARMY itu saling menguatkan gitu, Kak. Soalnya kan saya juga kayak suka BTS itu kan juga karena ARMY itu fandomnya BTS itu kayak kuat banget itu, solid itu mereka. Kayak mereka itu saling mendukung antara sama lain. Saya pernah nggak merasa sangat down banget ya. Akhirnya saya curhat di Weverse. Terus ada yang kayak nge-reply surat saya juga kayak bilang tetap semangat ya loh, kita sama-sama gitu, kamu tidak sendirian. Kayak saya merasa tidak sendirian. Terus kita mutualan Telegram kan, kalau di fandom itu kan seringnya kan mutualan Telegram ya Kak, soalnya kan biar gampang gitu kalau nggak gitu di IG. Kayak jadi punya banyak temen juga, kayak kita misalnya mau apa gitu kayak tahu gitu. Berarti bisa saling menguatkan antara sama fans sesama ARMY gitu ya. Iya, bisa mutualan. Dan BTS sendiri tuh menganggap ARMY itu bagian dari hidupnya, bagian dari hidup mereka. Jadi kita itu bukan kayak antara idol sama fans itu, kita itu kayak bukan kayak antara idol sama fans pada umumnya. Kita sama-sama kayak saling menguatkan sama-sama idol. Itu yang membuat saya kayak merasa wah, kan nggak semua idol kan merasa gitu ya Kak. Kadang kayak mereka menganggap fansnya itu cuma kayak apa ya, kayak sumber dia untuk mencari uang itu. Kalau di BTS itu enggak, bahkan BTS sendiri waktu comeback pertamanya itu setelah hiatus 2 tahun itu konsernya itu gratis Kak. Wah, gratis. Iya, sayanya jauh ya di Korea, jadi nggak bisa. Di Korea. Kita cuma bisa mungkin lihat dari streamernya ya. Iya, dan itu disiarkan di Netflix, dan Netflixnya juga masih nggak perlu berbayar itu. Enak tuh. Nah, dari obrolan kita ini kita bisa melihat bahwa K-pop bukan hanya tentang musik atau sebuah hiburan saja, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi, sarana membangun pertemanan dan bahkan media untuk mengenal budaya baru. Namun sebagai penggemar, kita juga perlu bijak dalam menikmati K-pop. Dukungan kepada idol favorit tentu saja boleh, tetapi jangan sampai melupakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, seperti belajar, mengembangkan diri, dan menjaga kesehatan. Pesan untuk teman-teman pendengar, nikmatilah apa yang kalian sukai, termasuk K-pop, selama itu memberikan dampak positif dan tidak merugikan diri sendiri. Betul tidak? Sangat betul. Karena pada akhirnya menjadi penggemar bukan hanya soal mengikuti idol favorit kalian saja nih, tetapi juga tentang mengambil nilai-nilai positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu mendengarkan podcast kami sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dan nantikan episode menarik lainnya.
Saya Cici Dwin Ratiko dan rekan saya Kak Mahmudah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan tetap produktif. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. I just had to let you know you're